mereka manusia dari kebanyakan makhluk yang lain yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi diantaranya di awal tadi kita memahami bahwa Allah memberikan apa? Akal, ya kan? Akal diberikan oleh Allah untuk manusia. Itu diantaranya yang bisa menjadikan berbeda dengan hewan-hewan ataupun binatang yang melata, berbeda dengan mungkin yang hewan yang dekat dengan diri kita ataupun di lingkungan kita, berbeda dengan ayam, berbeda dengan kerbau, berbeda dengan sapi, berbeda dengan kera, berbeda dengan yang lain-lain dan seterusnya. Itu yang membedakan diantaranya adalah akal. Karena Allah memberikan akal, kita bisa belajar. Untuk memperoleh pengetahuan kita mau belajar, kita menggunakan akal kita supaya pemahaman dan kecerdasan ataupun skillnya juga akan bertambah. Itu karena Allah memberikan manusia akal. Mungkin bisa kita pahami, kita saksikan ayam yang setiap harinya makan, mulai dia itu menetas sampai dia punya anak cucu, dalam artian ayam itu ya hanya seperti itu. Ayo mencari ada makanan, ya dipatuk, dimakan untuk supaya dia kenyang. Tetapi manusia karena diberi akal, mungkin yang menjadikan beda dalam pencarian nafkah, pencarian apa kebutuhan yang terkait langsung dengan perut ataupun kebutuhan yang lain, itu senantiasa berubah, senantiasa berusaha kepada ke arah yang lebih baik. Nah, itu karena ada akal. Kalau kita manusia tidak dilengkapi dengan akal, maka mungkin cara mencari ataupun memperoleh apa kebutuhannya ya tetap akan hanya berdasarkan insting, hanya berdasarkan naluri saja. Nah, tidak ada berusaha untuk peningkatan. Itulah yang membedakan. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan yang sempurna, yang berbeda dengan makhluk yang lain. Saudara-saudara yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan itu, maka kita harus tahu diri, bisa menempatkan posisinya. Nah, ini. Maka di dalam poin yang ketiga, kita manusia sebagai mukallaf ataupun yang mempunyai beban, yang mempunyai tanggung jawab, yang mempunyai kewajiban. Jadi poin yang ketiga adalah manusia mempunyai beban ataupun tanggung jawab, mempunyai dedikasi, mempunyai yang harus dilakukan, dan ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Itu namanya kewajiban yang dibebankan oleh Allah untuk manusia. Ben ngerti, ben paham, ben tahu diri, biar tahu diri ya. Ini maka dari itu, dengan kesempurnaan itu, dan kita diberi kuasa oleh Allah untuk senantiasa berubah, senantiasa berusaha. Adanya saudara-saudara belajar di perguruan tinggi ini yang terkait dengan administrasi ataupun yang terkait dengan ilmu kesehatan, itu adalah diantaranya adalah untuk melaksanakan kewajiban sebagai manusia yang memperhatikan kepada lingkungan, yang memperhatikan kepada sesama manusia. Itu karena ada kewajiban dan mau berusaha untuk merubah ke arah yang lebih baik. Maka saudara-saudara belajar di tempat ini, karena di dalam ayat di dalam Al-Quran juga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib dari suatu kaum ataupun apa yang terjadi dalam suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga manusia itu mau berusaha untuk berubah. Manusia itu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Manusia berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya.
manusia harus mau berusaha untuk melakukan sesuatu perubahan, karena alam ataupun kehidupan ini senantiasa berubah, semuanya akan senantiasa berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Maka kita sebagai manusia yang mempunyai kewajiban, yang mempunyai tugas, mempunyai beban ataupun dibebani oleh Allah, kita pikul, kita laksanakan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia kita. Maka kita butuh kepada Zat yang Maha Kuasa. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berusaha semaksimal mungkin, sepenuh kemampuan, kemudian kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita memohon bimbingan, kita memohon kemudahan, kita memohon apa yang sesuai dengan harapan-harapan kita. Kita serahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus kemudian di dalam berusaha, saudara-saudara yang berbahagia, peran Denis ya, manusia berusaha ini, manusia berusaha itu dalam poin ini adalah sebagai muhayyar. Muhayyar itu kita diberi kebebasan juga untuk berpikir, terus kemudian menjatuhkan eksekusi, kita memilih. Kita diberi kuasa, diberi kebebasan oleh Allah untuk bisa memilih. Suatu misal, saudara-saudara setelah belajar lulus tingkat SMA, sampean diberi kuasa untuk memilih, saya akan melanjutkan di mana ya untuk sinau, untuk belajar pada jenjang berikutnya. Apakah saya akan kuliah di Jogja ataupun kuliah di Surabaya ataupun di Malang? Silakan, ini ada kebebasan untuk memilih. Ini yang dipatrapkan, yang dikuasakan oleh Allah untuk manusia memilih, untuk menjatuhkan pilihan, eksekusi. Ternyata setelah merenung, setelah berpikir, setelah semua daya dikumpulkan, maka ada eksekusi. Saya akan melanjutkan belajar di Setikes seperti sekarang ini. Ini adalah adanya kebebasan. Allah memberikan kebebasan manusia untuk memilih ataupun untuk menentukan pilihannya. Dari hal semuanya itu adanya pilihan, entah itu pilihan itu baik menurut dia ataupun tidak baik, maka semuanya itu juga ada sebagai majzi, akan mendapatkan balasan. Saudara-saudara yang berbahagia, hakikat manusia tidak terlepas ini, satu sebagai makhluk ciptaan Allah, terus kemudian makhluk yang dimuliakan Allah, kemudian makhluk yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban, dan dilengkapi juga kebebasan untuk memilih, untuk menentukan jalannya. Terus kemudian yang tidak boleh melupakan, semuanya itu akan ada balasannya. Saudara-saudara yang berbahagia, kita penting tadi istilahnya renungan ataupun tafakur ataupun apa yang bisa menjadikan kita mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, mau menempatkan posisi ke arah yang baik, itu bisa ditempuh diantaranya adalah dengan bertafakur. Saudara-saudara yang berbahagia, kita lanjutkan. Maka dari beberapa poin tadi ada 5 poin, kita perhatikan, kita akui, kita laksanakan. Maka dengan fitrah tertentu, ini manusia diciptakan dengan fitrah yang tertentu, menjadi sifat yang berbeda dengan sifat yang lain, menjadi menjadi kandungan nurani yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Sebagai makhluk, ia diciptakan atas fitrah Islam ataupun fitrah berserah diri sebagai makhluk, sebagaimana makhluk yang lain. Sebagai manusia, ia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya atau juga iblis yang tercipta dari api. Pandai-pandainya manusia, ia tidak dapat mengetahui rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuknya. Jadi ada keterbatasan.
Ini di slide berikutnya adalah hakikat manusia harus memahami fungsinya tadi, bahwa kita harus menghadapkan wajah kita, menghadapkan rasa dan semuanya yang ada dalam diri kita adalah kepada Allah. Istilahnya mengabdi tadi, mengarahkan, memfokuskan. Dalam ayat ini di Quran surat 30 ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati la tabdila li khalqillahi dzalikal ladina dzalika dinul qayyim fataran nas 'alaiha walakin aktsaran nas la ya'lamun. Yang artinya kurang lebih, maka ini adalah suatu perintah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Jadi kepada agama yang diyakini itu bulat keyakinannya untuk menghadap Allah. Silahkan, Allah bebas memilih tadi. Allah ada kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini. Mungkin agama Islam, agama Hindu, Buddha dan seterusnya, agama Katolik, Protestan dan seterusnya. Itu ada kebebasan yang melekat dilimpahkan oleh Allah untuk menjatuhkan pilihannya, mana yang dipilihnya, dan semuanya tentunya tadi ada balasannya. Dan di dalam ayat ini kita untuk senantiasa mengharap ataupun menghadapkan semua prinsip kehidupan kita kepada Allah, dan modalnya adalah fitrah manusia. Menurut fitrah yang ada di dalam jiwa dan jasadnya manusia, bentuk yang utuh jiwa dan raga itu ada, maka adalah fitrah. Maka agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ataupun tidak mau tahu, hanya bergudul sak karpe dewe, sak enake wudele dewe. Mungkin banyak, ataupun di dalam ayat ini menerangkan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ataupun tidak mau tahu. Yang berikutnya, karena manusia hakikatnya itu senantiasa butuh, tergantung, senantiasa akan tergantung, tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada kemampuan kecuali Allah memberikan kemampuan kepada kita. Dan itu Allah dibuktikan dalam manusia dilengkapi adanya akal. Nah, tetapi akal bukan segala-galanya, kekuatan fisik juga bukan segala-galanya, dan itu kita tetap butuh pada Yang Maha Kuasa. Maka di dalam slide ini bergantung pada Khaliknya, tidak dapat berdiri sendiri, bahkan untuk kelangsungan hidupnya juga kita tetap butuh pada Yang Maha Kuasa. Ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Bahwa kita itu tidak punya kemampuan untuk segala-galanya. Kita itu mungkin kebutuhan makan saja kita tetap butuh pada yang lain. Kita sebagai anak butuh pada orang tua. Kita sebagai anak butuh kepada lingkungan, paman dan seterusnya. Kita sebagai murid kita butuh guru dan seterusnya. Tapi inti dan muaraknya adalah itu adalah hakikatnya kita butuh pada Allah, dan sumbernya satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam ayat ini menerangkan seperti itu. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi kita harus menyadari bahwa kita itu lemah. Kita itu tidak kuasa apa-apa kecuali Allah memberikan kuasa kepada kita. Maka ada unen-unen ataupun peribahasa di orang Jawa, ojo adigang adigung adiguna. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh sakarpe dewe, kita tidak boleh semaunya sendiri, dan kita tidak boleh adigang adigung adiguna. Ojo adigang peh dupeh ataupun sebagai pejabat, sebagai mahasiswa, sebagai dupeh.
dalam artian kayak bisa-bisa sendiri ataupun semena-mena, akan berlaku dolim, dupeh sugih, dupeh punya jabatan, dupeh punya kemampuan, dupeh pinter. Nah, maka itu tidak boleh. Maka ojo dupeh, ojo adigang, adigung, adiguna. Maka kita untuk senantiasa berpikir dan bertafakur dan merenung pada posisi kita manusia adalah makhluk yang lemah. Saudara-saudara yang berbahagia, hakikatnya manusia adalah kita ingin dimudahkan ataupun kita pengen bahagia, kita semuanya bisa menghadapi semua permasalahan yang ada, maka adanya kemudahan. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki manusia selalu dalam kemudahan. Manusia itu tidak tahu apa-apa, manusia tidak bisa mencari kebenaran yang mutlak, maka Allah menurunkan mengutus para nabi dan rasul. Bagaimana pelajaran yang kemarin, Allah mengirimkan nabi dan rasul di setiap umat yang ada. Jadi itu adalah bentuk bukti Allah menghendaki kemudahan, memuliakan manusia dengan adanya berbagai macam nabi dan rasul, itu sebagai cahaya, sebagai petunjuk supaya manusia itu tidak salah arah. Yuridullah ayyukhaffifa ankum, Allah menghendaki ataupun memberikan keringanan kepadamu, pada manusia, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Itu tadi, manusia tidak boleh adigang, adigung, adiguna. Saudara-saudara yang berbahagia, di antara hakikatnya manusia bisa mendengar, bisa berjalan, bisa mengetahui, itu karena Allah memberikan roh di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Betapa manusia diciptakan dari tanah liat dan air yang hina, dan akan tetapi Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang mulia dan dimuliakan dengan adanya roh, dengan adanya akal, dengan adanya kemampuan. Maka di dalam telinga kita ada pendengaran. Allah memberikan apa? Pendengaran, bisa mendengarkan suara-suara. Terus kemudian di dalam kedua mata kita diberi kuasa penglihatan. Nah, coba bayangkan. Terus di tangan kita bisa bergerak. Gimana mungkin masyarakat bisa mengelus rambutnya, itu juga karena ada daya diberikan kepada kita, ada kemampuan. Kemudian wal absara wal afidata, dan Allah memberikan penglihatan dan juga memberikan kuasa untuk bisa berbicara. Terus kemudian manusia diberi kuasa untuk bergerak, manusia bisa memilih dengan hati supaya manusia mau bersyukur. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sebagian manusia tidak mau mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang seperti itu. Jadi adanya kita bisa bergerak, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita bisa berusaha, itu akan tetapi bagian besar manusia tidak mau berpikir tentang itu, tidak mau bersyukur. Dan Allah menundukkan di dalam ayat ini, di dalam Quran surat 45 ayat 13, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi adanya bumi, langit dan seisinya, manusia bisa menyaksikan, bisa bertafakur, bisa melihat dengan adanya matahari yang senantiasa mengeluarkan cahaya, menyinari alam ini, terus kemudian berputar dalam porosnya. Semuanya itu sebagai bukti
sebagai dalil, sebagai yang harus diperhatikan, bahwa itu adalah bukti adanya manusia itu butuh kepada zat yang maha kuasa, yakni adalah bentuk. Istilahnya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, adanya kita bisa menyaksikan, kita bisa belajar, kita bisa mendengar, kita bisa berusaha untuk berubah, itu karena kuasa Allah memberikan ataupun melimpahkan pada kita supaya mau berpikir, supaya mau bersyukur, supaya mau menyadari posisinya sebagai apa, sebagai hamba, supaya mau berpikir pada posisinya sebagai apa, khalifatullah, sebagai yang diberi wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan, menjaga lingkungan, menjaga keberlangsungan dalam kehidupan, supaya tidak berbuat kerusakan karena ulah dan karena mengikuti hawa nafsu manusia. Saudara-saudara yang berbahagia, manusia dalam kemuliaan, akan tetapi ada sebagian besar berbuat zalim, berbuat semena-mena, hanya mengikuti hawa nafsunya, maka itu menjadi orang yang sangat hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia yang fitrahnya seperti itu, cenderung kepada kebaikan, kebenaran, dan diciptakan dengan sempurna, ada akal, ada roh, ada kemampuan yang untuk mengatur alam ini, menata alam ini, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, yang dengan kemampuan rohaninya dan jasmaninya yang luar biasa, manusia dapat berbuat baik sebanyak-banyaknya, berbuat baik dalam kehidupannya di dunia ini. Akan tetapi sebagian saja manusia yang berbuat baik, bagian saja manusia untuk berbuat beribadah ataupun mengabdi pada Allah. Bagian besar dari mereka malah berbuat berbagai kejahatan, berbagai kerusakan yang dilakukan karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dengan hati ataupun perasaan manusia juga bisa memperhatikan, berempati kepada sesama manusia. Mungkin di lingkungan kita ada orang yang tidak begitu pandai, kita ajari mereka. Mungkin dari lingkungan kita ada yang begitu istilahnya masih dalam kekurangan, kita santuni mereka. Terus kemudian mungkin di antara kita ada yang tidak mampu berbuat, maka kita tolong. Maka di dalam ayat yang lain kita juga dianjurkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita dianjurkan untuk senantiasa tolong menolong di dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Akan tetapi kamu jangan bekerja sama di dalam permusuhan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, di dalam sesuatu kemungkaran, sesuatu yang merusak, sesuatu yang tidak baik. Maka perlu kita di garis bawahi, kita dianjurkan untuk bekerja sama dalam kebaikan dan tidak boleh bekerja sama dalam kejelekan ataupun kemungkaran ataupun kezaliman. Saudara-saudara yang berbahagia, manusia bisa terjatuh menjadi ataupun menjadi orang yang hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin, maka akan kami lemparkan ataupun menjadi terjatuh ke jurang yang paling dalam dan menjadi orang yang hina. Itu hakikatnya manusia, potensi kebaikan, tetapi banyak yang tidak mau menempatkan posisi yang sebenarnya, maka dia berbuat tidak baik, maka menjadi orang yang hina. Illal ladzina amanu, kecuali yang orang-orang yang beriman, yang mempunyai etikat di dalam hatinya bulat, yakni beriman, percaya kepada zat yang menciptakan kita dan kita punya kewajiban itu, karena dasar di dalam hati kita ada iman yang sudah
menyatu dalam jiwa dan raga kita itu adalah iman, bahwa keimanan itulah yang bisa membantu dan mengarahkan, membawa pada keselamatan. Illal ladzina amanu, karena orang-orang yang beriman. Maka karena iman itu kita bergerak, berusaha untuk berbuat baik. Coba kalau tidak ada iman, mungkin tidak ada penyelenggaraan pendidikan setikes, itu tidak ada, karena ada rasa iman, ada rasa percaya, ada rasa mengakui bahwa semuanya itu juga ada balasannya, itu karena ada iman, ada kepercayaan di dalam hati. Maka untuk berbuat baik, karena yang diinginkan supaya menjaga posisinya tetap dalam kemuliaan, maka ada perguruan tinggi yang dilakukan seperti ini, itu karena ada kepercayaan di dalam hatinya, ada keimanan kepada Zat yang Maha segala-galanya, maka berbuat. Sampean juga yang mahasiswa, karena ada keimanan maka mau berusaha untuk melakukan kebaikan, untuk bekal menuntut ilmu sebagai berpijak ataupun sebagai alat menentukan, alat untuk melakukan ke arah kehidupan berikutnya, ke arah yang lebih baik. Itu maka mau belajar karena ada iman, karena percaya semuanya yang dilakukan manusia juga tetap ada balasannya. Itu iman, itu karena berdasarkan iman. Tapi kalau tidak ada iman, mungkin tidak seperti ini. Maka orang tetap dalam kemuliaan bagi mereka yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya keimanan, wa amilus sholihat, dan juga berbuat baik, yakni melakukan perilaku baik, santun, ramah kepada sesama teman, kepada atasan, kepada teman sejawat, itu ramah. Senyum, kalau di dalam prinsip kita, senyum aja sedekah. Apalagi kita memberikan sesuatu kepada yang lain, senyum aja itu sedekah, karena kita istilahnya menjadi fitrahnya manusia, ya manusia fitrahnya pengen dihargai, dihormati, itu sudah melekat, dimana kita harus saling menghormati, memberikan senyuman. Senyum adalah sedekah, memberikan sesuatu adalah amal baik, dan itulah dari hal-hal yang terkecil saja bisa menjadikan kita menjadi mulia, tetap mulia, karena ada amal kebaikan. Tapi perbuatan yang kelihatannya besar tetapi tidak ada keimanan di dalam hatinya, itu juga akan sia-sia. Akan sia-sia secara akidah, secara keimanan. Amal yang istilahnya berbuat baik, kelihatannya berbuat baik dengan memberikan dana yang luar biasa ataupun memberikan bantuan yang luar biasa, akan tetapi di belakang itu karena ada sesuatu yang diinginkan lebih besar lagi, wala tamnun tastaksir. Di dalam ayat, janganlah engkau memberikan sesuatu karena pamrih, karena mengharapkan sesuatu yang lebih besar, akan tetapi kita melakukan amal soleh, amal solihat, karena amal soleh karena rasa iman. Ilaladina amanu. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi itu adalah beban ataupun kewajiban kita sebagai makhluk yang diistimewakan dengan berbagai kelebihan. Manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Yang pertama adalah sebagai ubudillah, jadi sebagai hamba, sebagai makhluk nikmat penciptaan dengan berbagai kelebihan harus disyukuri dengan melakukan ibadah. Bagaimana yang saya sampaikan, kita untuk senantiasa melakukan ibadah sebagai ekspresi ketundukan dan keikhlasan kita kepada Zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan itu berdasarkan iman, karena dasar yang menjadikan bisa diterimanya amal ataupun sesuatu yang dianggap lebih baik karena ada iman. Tapi kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu namanya syirik. Bagaimana yang kita sampaikan kemarin, kita pelajari bersama, yakni kita tidak boleh mengabdi ataupun syirik
pada Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, ini sama pembahasan yang seperti kemarin, dasarnya adalah manusia diciptakan untuk beribadah. Terus kemudian kita lanjutkan khalifatullah fil ard. Jadi selain kita sebagai hamba, manusia mempunyai kewajiban beban sebagai khalifatullah yang diberi wewenang untuk mengatur sebagaimana yang sudah kita sedikit juga tadi menyinggung. Kita diberi kuasa, diberi wewenang untuk mengatur yang terkait dengan kehidupan kita secara pribadi, secara diri kita secara pribadi, secara keluarga, secara lingkungan, secara negara, secara lebih besar lagi tentang keduniaan ini. Jadi itu skala besar. Akan tetapi skala kecil, kita manusia diberi kuasa sebagai khalifatullah untuk diri kita. Khalifatullah fil ard, kita diberi tugas untuk senantiasa menjaga diri kita. Jadi diri kita ini yang diciptakan oleh Allah lengkap tadi, supaya kita tetap menjadi makhluk yang mulia, kita diberi kuasa untuk senantiasa menjaganya tadi. Maka itu adalah fungsi khalifatullah fil ard di muka bumi ini, sebagai wakil ataupun pelaksana yang diberikan kuasa oleh Allah, mewakili Allah dalam melakukan di dunia ini untuk sebagai khalifatullah. Potensi besar yang diberikan Allah padanya juga dimaksudkan agar manusia mampu mengelola bumi ini. Itu skala besar. Mungkin bagi ilmuwan, bagi yang menguasai teknologi, yang menguasai kesehatan, yang menguasai tentang administrasi, yang menguasai tentang alam ini, dari sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemampuannya, itu adalah untuk pelaksana, istilahnya sebagai pelaksana, mewakili Allah khalifatullah fil ard di muka bumi ini. Dan itu tidak akan dibiarkan begitu saja, semuanya akan ada balasannya. Mewakili Allah mengatur kehidupan sesuai yang dikehendakinya. Jadi kita diberi kuasa untuk mengatur sesuai yang dikehendaki Allah. Jadi manusia supaya melakukan berbuat baik untuk meningkatkan kesejahteraan, karena diciptakannya itu adalah supaya manusia tetap mulia, maka ada kesejahteraan, ada keseimbangan, dan tidak berbuat semaunya sendiri, tidak semena-mena. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi kita sebagai khalifatullah fil ard itu yang diberi kuasa, diberi akal dan mampu untuk mengatur dunia ini, menata dunia ini, mungkin dari segi kepemerintahan bagi mereka yang dikuasai, diberi kesempatan sebagai pejabat, sebagai pimpinan di dalam pimpinan sekolah ataupun perguruan tinggi, sebagai pelaksana, sebagai apa, semuanya itu yang untuk mengarah kepada